dan saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Minggu biasa yang ke-19. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan ayat 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Maka kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga Katolik yang dicintai oleh Tuhan, Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Pernyataan Yesus ini menyatakan tentang dirinya. Bapak, Ibu, dan keluarga-keluarga Katolik yang diberkati oleh Tuhan. Sejenak kalau kita mendengar kata roti, apa yang ada di dalam pikiran kita? Mungkin kita membayangkan roti tawar yang dilumuri dengan coklat. Ada roti yang diolesi dengan mentega. Atau mungkin ibu-ibu teringat ketika dia memasak roti. Enak dimakan. Mungkin juga roti yang sering kita bawa oleh-oleh untuk anak-anak atau untuk keluarga. Dan roti ini biasanya membuat kita kenyang. Kalau kita sedang lapar, sebelum ada makanan nasi atau lauk pauknya, kita membeli roti. Dan kita kenyang setelah kita makan roti. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup." Yesus tidak pernah kita makan. Namun Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya, dia akan mendapatkan hidup yang kekal." Dalam hal ini, ada dua hal yang penting kita pegang dalam hidup kita. Pertama, barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Yang kedua, jikalau seorang makan dari roti ini, akan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan,
Setiap hari kita membutuhkan makanan dan minuman. Karena kita punya keinginan bahwa kita akan hidup. Bahkan impian kita hidup selama-lamanya. Maka kita selalu membutuhkan makanan. Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku akan hidup selamanya." Tawaran ini sering kita tanggapi dengan harafiah saja. Jika kita makan roti, kita akan kenyang. Maka kita sering berpikir, bagaimana ketika memakan roti dari Tuhan, kita bisa kenyang. Namun sebenarnya, yang paling kita butuhkan bukan hanya makanan jasmani saja yang setiap hari kita makan, tetapi adalah kita membutuhkan kehidupan rohani, kekuatan pegangan kita, kehidupan kekal. Kehidupan kekal kita alami ketika kita sudah beralih dari dunia ini sampai kepada Bapa. Hal ini mau menyatakan ketika kita menyambut tubuh Tuhan masuk ke dalam diri kita dan menjadi bagian diri kita, mau menyatakan adalah kedekatan, kesatuan kita dengan Yesus. Yesus telah rela berkorban di salib untuk kita manusia yang dicintainya. Karena itu jika kita renungkan, maukah kita, bersediakah kita menerima tubuh Tuhan yang akan mengenyangkan hidup kita secara rohani, yang akan membawa kita pada keselamatan hidup kekal. Karena itulah impian kita. Jika nanti beralih dari dunia ini, saya akan mengalami hidup yang kekal. Hidup yang penuh kedamaian, hidup yang penuh sukacita yang berasal dari Tuhan. Maka bersediakah kita menerima tubuh Tuhan? Dalam pengalaman kita sehari-hari atau pada hari Minggu, ketika kita menyambut tubuh Tuhan, kita menerima tubuh Tuhan dan memakan, adakah kita rasakan kekuatan yang datang dari Tuhan? Dalam keheningan, dalam doa kita, jika kita menerima, sangat kita rasakan Tuhan hadir dalam diri kita. Kita rasakan ada kekuatan baru di luar diri kita. Mungkin fisik kita bisa lemah, tapi secara batin, secara rohani kita kuat. Karena dikuatkan oleh roti yang datang dari Yesus sendiri. Sekali lagi, maukah kita menerima roti itu dengan tulus hati, dengan pasrah? Maukah kita menerima hidup yang kekal? Kuncinya adalah kita sendiri. Kita boleh memilih yang mana kita dahulukan dalam hidup ini. Hidup jasmani, hidup rohani. Tapi Yesus menghendaki kita hidup rohani dan hidup jasmani. Kita menerima tubuh Tuhan dan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain merasakan kehadiran kita karena kita menerima kekuatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita setiap hari dengan hati yang tulus menerima Tuhan dalam diri kita, menerima tubuh Tuhan, roti yang hidup itu sebagai bekal kita, sebagai kekuatan kita untuk berjalan menjalani penjarahan hidup kita di dunia ini. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.